Allah Subhanahu wa taala berfirman tepatnya dalam surah At-Taubah 122, "Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kafatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Hendaklah orang-orang yang beriman apabila diperintahkan untuk berangkat jihad, tidak berangkat semuanya. Akan tetapi, ada beberapa kelompok yang mereka mengkhususkan untuk memperdalam agama dan bisa memberikan peringatan kepada kaumnya agar mereka kembali kepada kebenaran. Dari sini Nabi SAW tidak pernah memberangkatkan semua orang untuk jihad. Tetapi ada orang-orang khusus yang oleh Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW untuk mempelajari agama, supaya mereka menjadi para duat. Misal saja seperti Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Banyak peperangan yang tidak terlibat di dalamnya karena dia sibuk mendakwai kabilahnya. Artinya di sini bahwa pengetahuan agama itu penting. Bahkan jihad sendiri, kalau tanpa ada pengetahuan ilmu tentang jihad, bisa saja kemudian jihad itu justru tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Adam alaihi salatu wassalam dari sekian banyak para malaikat yang Allah ciptakan? Kata para ulama, karena Adam alaihi salatu wassalam dilebihkan oleh Allah dari segi pengetahuannya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Karena Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat siapapun derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa tingkatan. Dan itu kita bisa saksikan dalam sejarah. Abu Hurairah radhiyallahu an adalah ashabus suffah. Dan dia orang Daus Yaman, orang fakir, orang miskin. Terkadang dia beberapa hari tidak makan, hanya memakan kurma dan juga air putih saja. Akan tetapi karena Abu Hurairah radhiyallahu an bermulazamah bersama Nabi SAW, dia habiskan waktunya hanya untuk belajar. Ketika orang-orang Mekah sibuk dengan berniaga dan orang-orang Madinah sibuk dengan perkebunan, dia sibuk bermulazamah bersama Rasul. Makanya wajar Abu Hurairah walaupun hanya 4 tahun berjumpa dengan Rasul dan terlibat pada ashabus suffah, tapi siapa yang tidak kenal dengan Abu Hurairah? Hampir dalam setiap bab dalam ilmu agama yang kita anut, baik bab seputar ibadah, muamalah, hatta masalah akidah, banyak riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau Anda membaca kitab Taharah, di situ ada hadis an Abi Hurairah. Membaca kitab salat, ada hadis an Abi Hurairah. Baca kitab tentang masalah puasa, zakat, haji, ada hadis an Abi Hurairah. Termasuk dalam bab muamalah. Termasuk juga dalam bab akidah. Karena dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW dan Allah angkat derajatnya. Didoakan oleh semua manusia
apabila membaca hadisnya radhiyallahu anhum wa radwan. Di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika gubernur Mekah, safar menemui Amirul Mukminin di Madinah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mempertanyakan siapa yang mengurus Mekah. Maka gubernur ini mengatakan, wakilku. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, siapa wakilmu? Saya tidak kenal. Maka dia mengatakan, Ibnu Abza. Kata Umar bin Khattab, siapa Ibnu Abza itu? Maka dia mengatakan, dia dulu mantan budakku, kemudian aku merdekakan, dan sekarang menjadi wakilku di Mekah sana. Kata Umar bin Khattab, kenapa tidak mencari orang merdeka? Kenapa pula mantan budak? Maka wali Mekah mengatakan, bi'annahu alimun bi kitabillah, wa alimun bi faraidillah. Karena Ibnu Abza, wahai Amirul Mukminin, dia pakar Quran. Dan dia alim tentang faraid. Dan dia sangat adil apabila memutuskan sebuah perkara. Ketika mendengar hal itu, Umar pun takjub dan mengatakan, Subhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadha'al akharin. Sungguh Allah telah mengangkat sebagian kaum dengan Al-Quran, dan Allah pula merendahkan sebagiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat mantan budak, karena dia pakar Quran dijadikan wakil gubernur. Begitulah bukti Allah mengangkat. Karena barometer di zaman itu, orang yang dijadikan atau ditunjuk sebagai pemimpin adalah karena pakar mereka dalam agama. Seperti contohnya Nabi SAW ketika mengutus Sariyah, sebuah pasukan yang tidak dipimpin Nabi SAW, maka Rasul terkadang bertanya kepada mereka, kam hafidtum min kitabillah, berapa banyak Al-Quran yang kalian hafal? Rasul tidak mempertanyakan soal ketangkasan perang, soal ketangkasan berkuda, sudah berapa kali berjihad, sudah berapa kali membunuh, dan begitu seterusnya. Tapi Rasul bertanya soal kemahiran seseorang dalam Al-Quran. Maka yang satu mengatakan sekian juz, yang satu mengatakan sekian ayat, yang satu mengatakan sekian surat. Maka Nabi SAW ketika melihat ada sahabat yang lebih banyak hafalan Al-Quran dibandingkan sahabat yang lainnya, maka Rasul mengatakan, idan anta imamuhum. Kalau begitu engkau yang menjadi pemimpin mereka. Lihat. Nabi SAW menjadikan pemimpin itu karena agama dulu, ilmunya, karena kepakarannya dalam Al-Quran. Bukan masalah ketangkasan dalam perang, itu juga perlu. Menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat mengagungkan, menghargai orang yang berilmu. Ya, karena Allah mengagungkan, maka Rasul pun mengagungkan. Dan siapapun yang mengagungkan ilmu, maka Allah dan Rasulnya akan memuliakannya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Kiswah TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW tidak pernah diperintahkan Allah. Tidak pernah diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk meminta tambahan kecuali dalam ilmu. Allah berfirman dalam surah Thaha, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan. Itulah perintah Allah kepada Rasul. Agar Rasul berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan dan tambahkan pengetahuanku. Karena hanya dengan ilmu seseorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang baik, mana yang buruk. Mana tauhid, mana syirik. Mana sunnah, mana lawannya. Mana taat, mana maksiat. Mana hitam, mana putih. Mana ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Makanya kenapa para ulama mengatakan al-ilmu wasilatun ala kulli fadilah. Ilmu itu wasilah untuk mencapai keutamaan. Keutamaan apa saja? Keutamaan dunia, keutamaan akhirat, atau mungkin kedua-duanya. Karena kalau Anda ingin dunia, ada ilmunya. Kalau Anda ingin akhirat, juga ada ilmunya. Kalau Anda ingin kedua-duanya juga, ada ilmunya. Jadi berkisar di pengetahuan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Bahkan saking mulianya ilmu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, wa inna fadlal alim alal abid kafadlil qamari lailata badri tamami ala sairil kawakib. Perbedaan orang alim, orang yang menuntut ilmu, menimba pengetahuan, dengan orang yang ahli ibadah, orang yang rajin qiyamul lail, puasa, dan begitu seterusnya, maka seperti keutamaan bulan purnama di antara sekian bintang. Bintang boleh banyak, ribuan bahkan jutaan bintang di langit, tapi tidak bisa menerangi bumi. Tapi satu bulan ketika purnama itu bisa cahayanya menerangi bumi. Maknanya orang alim itu satu saja itu bisa menerangi manusia banyak. Tapi kalau ahli ibadah, mereka hanya menerangi diri mereka sendiri, tapi tidak bisa menerangi orang lain. Makanya kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Bahkan tidak ada jalan yang memudahkan seseorang untuk masuk surga melebihi ilmu. Tidak ada satupun jalan yang memudahkan pelakunya untuk masuk surga melebihi ilmu. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan, di dalam padanya ilmu din, ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Ya. Manusia itu kan cita-citanya hanya ingin masuk surga. Apalagi? Ya, tidak ada lebih daripada itu. Makanya banyak keutamaan ilmu. Karena ilmu sendiri adalah warisan para nabi. Nabi yang mengatakan, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warrathul ilma fa akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para ulama itu, para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Yang mewarisi ilmu itu hanya para ulama. Dan ilmu itu jauh lebih hebat dibandingkan segalanya. Dibandingkan dengan harta. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ilmu itu warisan para nabi. Tapi harta itu warisan para raja dan orang-orang kaya. Lebih mulia mana nabi atau orang-orang kaya? Lebih mulia mana nabi atau para nabi dengan para raja? Tentu para nabi lebih mulia dibandingkan para raja. Siapa para raja? Ilmu menjaga pemiliknya. Tapi kalau harta, kita pula yang jaga. Ilmu semakin bertambah apabila kita amalkan, kita dakwahkan. Tapi kalau harta Anda belanjakan, semakin berkurang. Bahkan ilmu bisa menjadi teman dalam kuburannya. Tapi terkadang harta terpisah dengan orang yang memilikinya. Karena apabila orang meninggal, pertama yang terpisah sebelum keluarganya adalah hartanya. Baru setelah kemudian diantar ke kuburannya, baru dengan keluarganya. Karena hakikat harta itu tajmi wa tafriq. Kita ini mengumpulkan, habis itu kita tinggalkan. Menjadi rebutan ahli warisnya. Ilmu menghukumi harta. Tapi harta tidak bisa menghukumi ilmu. Dan ilmu hanya dimiliki orang-orang yang beriman. Tapi harta ini bersyarikat semuanya. Orang kaya, kafir juga punya harta. Orang kaya mukmin juga punya harta. Fir'aun juga kaya, Namrud juga kaya. Harta itu bersyarikat. Tapi ilmu tidak mungkin didapat kecuali orang yang beriman. Kemudian juga para raja butuh dengan ilmu. Para raja butuh dengan ilmu. Tetapi sahibul mal, pemilik harta itu terkadang
ataupun orang-orang yang berilmu, terkadang mereka berhajat kepada harta, terkadang tidak. Intinya bahwa ilmu itu jauh dibandingkan kenikmatan dunia. Makanya wajar kalau seandainya banyak keutamaan ilmu. Ilmu adalah cahaya, ilmu adalah hidayah, dan begitu seterusnya. Yang ingin saya jelaskan di pagi hari ini, kita akan memetik sebuah ibrah dan pelajaran dari rihlahnya para ulama, bagaimana ulama salaf dulu itu untuk mendapatkan sebuah ilmu, mereka harus safar ke sana kemari, dan hasilnya berkah karena karya-karya mereka kita bisa nikmati hari ini. Karena kegigihan mereka, keletihan mereka, kesungguhan mereka, kelelahan mereka menjadikan berkah apa yang mereka tuangkan dalam kitab-kitab yang mereka catat, sehingga menjadi sebuah warisan yang sangat luar biasa, terutama bagi kita, orang-orang yang mungkin sudah jauh dari zaman Nabi SAW. Dan rihlah para ulama untuk menuntut ilmu itu juga bukan budaya para ulama saja, bahkan budaya para nabi. Lihat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika ada orang yang bertanya kepada Musa alaihi salatu wassalam, adakah orang alim melebihi dirimu, wahai Musa? Manusiawi Musa. Dan sebenarnya jawabannya benar. Dia mengatakan tidak ada. Dia lupa mengucapkan insyaallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menguji Musa dan mengatakan ada. Ada orang yang memiliki pengetahuan yang pengetahuan itu tidak Anda miliki. Siapa dia? Khidir. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk rihlah, mencari Khidir. Yang tidak dijelaskan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Karena memang alamatnya tidak jelas, hanya pertemuan dua lautan, dan cirinya kalau seandainya ikannya yang dibawa itu hidup kemudian loncat, disitulah Khidir berada. Kalau bukan karena Allah, kemudian usahanya Nabi Musa tentu tidak akan dipertemukan Musa dengan Khidir. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatur segalanya. Musa pun belajar kepada Khidir. Walaupun secara keutamaan Musa jauh lebih hebat dibandingkan Khidir. Karena Musa ini seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi, kalimullah, nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Sementara Khidir aja diperselisihkan kenabiannya, apakah dia nabi atau bukan. Tetapi begitulah belajar. Bukan hanya mengambil ilmu dari orang yang di atas kita, tapi terkadang juga mengambil ilmu dari orang yang di bawah kita atau setara dengan kita. Itulah ilmu, tanpa membeda-bedakan. Karena ilmu itu memuliakan pemiliknya. Ketika Amirul Mukminin di zaman Imam Abi Dawud meminta kepada Abi Dawud rahimahullahu ta'ala untuk membuatkan majlis khusus bagi keluarganya di Basrah, Abi Dawud menolak dan mengatakan bahwa baik Anda orang kaya ataupun orang miskin, baik Anda pejabat ataukah rakyat jelata, baik Anda pemimpin atau bawahan, dalam ilmu semua sama. Kalau Anda ingin hadir di majelis ilmu, hadirlah bersama orang-orang umum, bersama manusia, walaupun Anda di balik tirai sekalipun. Karena ilmu itu menyamakan semuanya. Bahkan yang memuliakan pelakunya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan budaya rihlah ini, saya akan mengambil kisah-kisah menarik saja. Di zaman para sahabat Nabi SAW, subhanallah, hanya gara-gara satu hadis Nabi SAW, satu hadis, bukan puluhan atau ratusan hadis, tidak, satu hadis. Lihat bagaimana semangatnya seorang sahabat Nabi SAW, seperti kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang sangat ma'ruf sekali. Ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mendengar sebuah hadis, yuhsarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman, bahwa manusia pada hari kiamat itu akan dikumpulkan telanjang,
tanpa alas kaki, tidak dikhitan, dan tidak bawa harta di badan. Dia mendengar hadis ini dari seorang sahabat tapi tidak mendengar langsung dari Rasul. Dia mendengar dari seorang sahabat namanya Abdullah ibn Unais. Dan kebetulan Abdullah ibn Unais ini ada di Syam. Sementara Jabir bin Abdullah itu ada di kota Madinah. Ketika mendengar bahwa hadis yang ia dengar bukan orang yang langsung mendengar dari Rasul, tapi mendengar dari Abdullah bin Unais, subhanallah, sahabat ini, mereka ingin memastikan dan ingin mendapatkan sanad ulu. Sanad ulu itu artinya lebih dekat dengan Rasul, lebih baik. Itu yang dikejar para sahabat. Sebab kalau mengambil dari orang ketiga atau keempat, maka semakin jauh dari Rasul. Dia ingin orang yang langsung mendengar dari Nabi SAW. Padahal dia sudah hafal hadis itu dan sudah mendengarnya. Berangkatlah Jabir bin Abdullah dari Madinah menuju Syam. Itu perjalanan 1 bulan menggunakan unta. Anda bisa bayangkan, unta itu bukan pesawat. Unta itu bukan bas. Unta itu bukan kereta. Unta itu binatang yang langkahnya pun terbatas. Belum lagi kita memberi makan unta, memberi minum unta, mengistirahatkan unta. Belum lagi kita istirahat di malam hari, belum lagi kemudian dihadapkan dengan lusus, mungkin ada perampok padang pasir, mungkin dengan binatang-binatang buas di jalan, macam-macam rintangan. Tetapi Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, demi 1 hadis yang ia dengar, ingin mendengar dari orang yang langsung mendengar dari Nabi SAW, Abdullah bin Unais. Dia beli unta, kemudian dia cukupkan perbekalannya, berangkat dari Madinah sebulan sampai ke Syam. Akhirnya Allah pertemukan dengan Abdullah bin Unais dan mengatakan, "Ya Abdullah, benarkah kau mendengar dari Nabi SAW hadis yang kudengar, yuhsyaru yaumal qiyamah. Pada hari kiamat akan dikumpulkan yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurran buhman." Kata Abdullah bin Unais, "Ya, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengarnya dari Nabi SAW. Ketika Abdullah bin Unais kemudian mengiyahkan, senanglah Jabir bin Abdullah. Kemudian pulang lagi ke Madinah. Subhanallah. Hanya mengejar 1 hadis. Berjalan 2 bulan, pulang pergi. Kemudian juga kisah yang lain dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ketika dia mendengar hadis Nabi SAW, "Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim, Allah tutup aib dia pada hari kiamat. Hadis ini dia mendengar, tetapi orang yang mendengar langsung dari Nabi SAW itu nun jauh di sana. Abi Ayyub itu ada di kota Madinah. Sementara yang mendengar Uqbah bin Amir dari Rasulullah SAW itu ada di Mesir. Maka Abi Ayyub Al-Ansari berangkat dari Madinah menuju Mesir, hanya tujuannya 1 hadis yang didengar oleh Uqbah bin Amir dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. 1 hadis berjalan dari Madinah ke Mesir. Subhanallah. Luar biasa. Bahkan yang sangat menakjubkan dari kisah thalabul ilmi para ulama itu adalah kisah Zaid ibn Hubbab. Zaid ibn Hubbab ini seorang hafid, seorang alim, hufad dunia, muhaddithin. Bukan ulama biasa. Mungkin bahasa kitanya bukan orang kaleng-kaleng. Ya. Ulama, betul ulama, seorang hafid. Dia hadir di majelisnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu adalah ulama Kufah. Ma'ruf kalau disebutkan Kufah, maka ulama yang paling kondang kali itu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dan Kufah itu di mana? Di Irak. Ya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu orang Irak di Kufah. Dia buka majelis ilmu di situ, majelis hadis. Lah Zaid ibn Hubbab ini salah satu hufad, penghafal yang luar biasa akan hadis Nabi SAW, seorang ulama, hadir di majelisnya Sufyan Ats-Tsauri.
Kemudian Sufyan Ats-Tsauri ketika itu membacakan sebuah hadis. Farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur, kata Sufyan. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab itu dimakan sahur. Kita puasa, orang kafir juga puasa, tapi kita sahur, mereka tidak sahur. Nah, sebelum Sufyan Ats-Tsauri membawakan hadis ini, beliau menyebutkan sanadnya. Dia mengatakan, aku mendengar dari Usama ibn Zaid. Dan Usama bin Zaid dari Musa ibn Ali atau Ulayya. Dan Musa ibn Ulayya atau ibn Ali mendengar dari bapaknya sendiri. Dan bapaknya Musa ibn Ulayya mendengar dari Abi Qais maula Amr ibn As. Dan maula Amr bin As mendengar dari Amr bin As. Dan Amr bin As mendengar dari Nabi SAW, kemudian menyebutkan matan hadis dan redaksinya. Ketika kemudian Zaid ibn Khubbab mau berdiri pulang dari majelisnya Sufyan, tiba-tiba salah satu murid Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan, Ana khallaftu Usama hayyan bil Madinah. Saya pernah berjumpa dengan Usama bin Zaid, dia masih hidup di kota Madinah. Mendengar hal itu kagetlah Zaid ibn Khubbab itu. Betul dia masih hidup, katanya. Kata orang ini, ya, hayyan bil Madinah. Dia masih hidup di kota Madinah. Lihat bagaimana himmah semangatnya orang dulu. Sekali lagi mereka mengejar sanad dulu. Sanad yang lebih dekat dengan Nabi. Walaupun dia mendengar hadis itu dari Sufyan, dia ingin mendengar langsung dari gurunya. Usama bin Zaid. Ketika mendengar bahwa dia masih hidup di Madinah, subhanallah, Irak, Kufah itu ke Madinah itu jauh. Ya. Jauh sekali, harus melewati padang pasir, gurun Sahara, kering kelontang, panas yang luar biasa, angin, dingin, cuaca ekstrim gitu ya. Berbulan-bulan itu dari Irak ke Madinah itu berjalan dengan untanya. Yang saya katakan tadi, unta pun tidak berjalan terus. Kadang harus istirahat, dikasih makan, dikasih minum. Kemudian dia pun harus beristirahat, harus tidur, makan, minum, begitu seterusnya. Belum lagi dihadapkan dengan binatang-binatang buas, belum lagi para perampok. Tetapi bagi mereka perjalanan ini adalah perjalanan mulia. Mereka tidak peduli dengan rintangan di jalan. Zaid ibn Khubbab pun menyiapkan perbekalan, kemudian diberangkat dari Kufah, Irak menuju Madinah. Ingin berjumpa langsung dengan siapa? Dengan gurunya Sufyan Ats-Tsauri, Usamah ibn Zaid. Sampai di kota Madinah, dia berjumpa dengan Usama bin Zaid, mengatakan, ya Usama, apakah engkau mendengar dari Musa ibn Ulayya? Dan Musa ibn Ulayya mendengar dari bapaknya mendengar dari Abil Qais maula Amr, dan maula Amr mendengar dari Amr bin As. Rasul bersabda seperti ini. Kata Usama, ya, aku mendengarnya dari Musa ibn Ulayya. Maka setelah dia memastikan bahwa betul-betul memang Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan hadis dari Usama bin Zaid, dan dia sudah memastikan Usama bin Zaid bahwa betul hadis itu sahih, dia hendak berangkat pulang dari Madinah ke Kufah, Irak. Tiba-tiba ada orang yang hadir di majelisnya Usama bin Zaid mengatakan bahwa Musa ibn Ulayyah masih hidup dan ia ada di Mesir. Ketika dia mendengar bahwa Musa ibn Ulayyah masih hidup, artinya orang ketiga tuh, ya, dari Sufyan Ats-Tsauri. Langsung dia pun senang berangkat dari Madinah menuju Mesir untuk memastikan hadis itu dari Musa ibn Ulayyah. Bayangkan ya, Madinah, Mesir. Setelah sampai di Mesir, berjumpalah dengan Musa ibn Ulayyah. Wahai Musa ibn Ulayyah, betulkah kau mendengar dari bapakmu, dan bapakmu mendengar dari Abi Qais maula Amr, dan maula Amr mendengar dari Amr bin As, bahwa Rasul mengatakan farqu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur? Kata Musa ibn Ulayyah, ya, aku mendengar dari bapakku, katanya. Subhanallah, makin pendek tuh dengan Nabi itu. Akhirnya dia pun pulang dari Mesir ke Kufah, Irak. Bayangkan, dari Kufah, Irak ke Madinah, dari Madinah ke Mesir, dari Mesir balik lagi ke Kufah. Hanya satu hadis. Itu pun sudah dia dengar. Dia hanya ingin memastikan dan ingin mendapatkan sanad yang tinggi yang dekat dengan Nabi SAW. Itu saja.
Bagi mereka ini perjalanan mulia. Dan tidak ada ruginya bagi mereka. Bayangkan perjalanan cukup jauh. Kita saja berangkat dari Batam atau ke Jakarta atau ke Medan atau ke luar negeri umpamanya. Kita perlu modal. Kita perlu uang, perlu makan, perlu biaya. Ini orang berjalan dengan kendaraan yang sederhana, kali itu hanya dengan unta saja. Berapa uang yang mereka habiskan coba? Untuk makan di jalan saja. Dari Kufah ke Madinah, dari Madinah ke Mesir, berapa uang yang mereka habiskan? Tetapi bagi mereka uang itu tidak berharga dibandingkan ilmu. Satu hadis mereka kejar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi adalah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, bahwa suatu ketika Imam Syu'bah ini ma'ruf Abu Bistam, ulama hadis, hafid dunia. Syu'bah, siapa yang tidak kenal Imam Syu'bah? Bahkan saya ketika membaca biografi Imam Syu'bah itu, Masya Allah, takjub sekali. Syu'bah ini walaupun terlahir yatim, dididik oleh ibunya, tapi tidak menghalangi untuk menjadi ulama dunia, sama dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Jadi suatu ketika Syu'bah ini yatadzakarun, sedang bermuraja tentang hadis Nabi SAW di sebuah majelis. Jadi banyak orang di situ. Ada Syu'bah, ada para talabatul ilmi yang lainnya. Kemudian mereka sedang mudzakarah, ya, sedang murajah ilmu. Syu'bah mendengar. Tiba-tiba kemudian salah seorang di antara mereka membawakan hadis Nabi SAW tanpa mengecek apakah hadis itu sahih atau tidak. Langsung dia mengatakan, haddatsana Israil, maksudnya Israil ibn Yunus. An Abi Ishaq, maksudnya Abi Ishaq As-Sabi'i. An Abdullah ibni Atha, an Uqbah ibn Amir, qala, kunna natanawab ri'ayat al-ibili ala ahdi Nabi SAW. Kemudian menyebutkan redaksi hadis, panjang hadisnya. Tiba-tiba Syu'bah ini marah. Ditempelengnya orang itu. Habis itu dia bangkit dari majelis, pulang ke rumah. Orang ditempeleng ini menangis. Ya, ulama. Setelah beberapa waktu, Syu'bah pun keluar. Orang-orang pun mengatakan, ya Syu'bah, kau sudah menyakiti dia. Kenapa kau tempeleng dia? Kata Syu'bah, mungkin bahasa kitanya, kurang ajar mungkin bahasa kitanya. Harusnya ketika membawa sebuah riwayat hadis itu, pastikan dulu sanadnya benar atau tidak, hadisnya sahih atau tidak, mungkin bahasa kita seperti itu. Jangan main diceritakan saja, katanya. Kalau kalian ingin tahu tentang riwayat derajat hadis itu, di sini Syu'bah bercerita. Kata Syu'bah, ketika aku mendengar hadis itu dengan sanad yang kalian sebutkan, ya, ketika itu aku berjumpa dengan Abi Ishaq As-Sabi'i. Aku bertanya, ya Aba Ishaq, apakah engkau mendengar dari Abdullah ibn Atha hadis itu? Abi Ishaq diam. Sampai akhirnya Syu'bah pun terus memaksa kepada Abi Ishaq, benarkah kau mendengar dari Abdullah ibn Atha? Katanya. Hadis itu, kan ingin bagaimanapun Syu'bah ingin betul-betul mendapatkan kepastian bahwa Abu Ishaq itu mendengar dari Abdullah ibn Atha tadi. Karena begitulah syaratnya meriwayatkan sebuah hadis. Ya. Akhirnya kemudian karena dia kurang yakin, maka dia pun menyiapkan perbekalan, berangkat dari negerinya menuju Mekah. Karena Abdullah bin Atha itu ada di Mekah. Ya. Syu'bah ini di Syam. Ya. Dari Syam ke Mekah. Bukan untuk haji. Hanya untuk memastikan sanad saja tadi. Betul nggak Abi Ishaq ini mendengar dari Abdullah ibn Atha? Berangkat Syu'bah ini. Dari Basrah, bayangkan ya. Dari Basrah, dari Syam. Menuju Mekah. Sesampainya di kota Mekah, dia berjumpa dengan Imam Malik Ibn Anas, ma'ruf Imam Darul Hijrah.
yang ketika itu berjumpa ketika haji. Setelah itu kemudian dikatakan bahwa Abdullah ibn Atha tahun ini tidak haji. Dia masih di kota Madinah. Berangkatlah memang akhirnya Syu'bah ini mencari Abdullah bin Atha. Menanyakan apakah betul Abdullah ibn Atha ini betul-betul mendengar hadis itu dari seorang rawi, Sa'ad ibn Ibrahim. Ya. Lah ini ragu-ragu nih Syu'bah ini. Rupanya setelah diteliti, ditanyakan, rupanya sanadnya pun tidak jelas. Artinya hadis itu tidak sahih. Karena tidak jelas sanadnya. Padahal dia sudah jalan dari Basrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah gitu kan. Rupanya sia-sia. Tapi bagi Syu'bah bukan sia-sia, walaupun kemudian rupanya hadis yang ia dapat itu bukan hadis sahih. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga agama, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menjaga agama ini, Quran dan sunnah ini. Ya, kami utus orang-orang yang menjaga mereka untuk memisahkan antara hadis yang sahih dan dhaif, antara hadis yang sahih dan hadis yang batil. Diutuslah orang-orang seperti Syu'bah. Mereka lah yang menjaga agama ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai Syu'bah mengatakan, "Lau sahha li mithla hadzal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahabbu ilayya min ahli wa mali wa minan nasi ajmain." Subhanallah, Syu'bah mengatakan, kalau seandainya hadis yang ku cari selama ini, yang ku betul-betul tanyakan sanad-sanadnya, si fulan mendengar enggak kepada si fulan, si alan mendengar enggak pada si fulan, kalau memang hadis ini sahih, demi Allah, aku lebih mencintai hadis ini dibandingkan keluargaku, hartaku, bahkan seluruh manusia yang kucintai. Sampai Syu'bah mengatakan seperti itu. Begitulah perjalanan para ulama, ikhwan. Di mana kita dengan para ulama? Di mana kita dengan mereka para ulama? Makanya bagi mereka ilmu itu sebuah kelezatan. Sebuah kelezatan yang luar biasa. Bagi mereka ilmu itu kelezatan, melebihi dunia dan kenikmatannya. Saya akan sebutkan sebuah kisah. Kisah perdebatan seorang alim muhadditsin, Al-Imam At-Tabrani, dengan Abu Bakar Al-Ji'abi. Ma'ruf, Imam Tabrani, ya, karya-karya besar. Kalau kita membaca hadis kan ada Rawahu Tabrani, Rawahu Ibnu Majah, Rawahu Abu Dawud gitu ya. Jadi Tabrani salah satu perawi hadis, pengeluar hadis. Dia berdebat dengan Abu Bakar Al-Ji'abi ini. Tabrani dilebihkan oleh Allah dengan hafalan yang kuat. Sementara Al-Ji'abi ini dilebihkan kecerdasannya. Ya, jadi berdebat nih dua ulama ini. Satu dilebihkan hafalan dan satu dilebihkan kecerdasan. Berdebat. Ya. Ketika Imam Tabrani mengatakan begini, dibantah oleh Al-Ji'abi mengatakan begini, dibantah lagi Tabrani begini. Lah ketika itu perdebatan dihadiri oleh seorang penguasa. Ya, oleh seorang raja, seorang wazir namanya Ibnul Amid. Hadir dalam perdebatan itu. Seorang wazir itu artinya menteri. Menteri dalam sebuah negara. Dia hadir dalam perdebatannya Tabrani dengan Al-Imam Abi Bakar Al-Ji'abi ini. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Saling membantah begini-begini. Sampai akhirnya Al-Imam Al-Ji'abi, karena kecerdasannya, dia mengatakan kepada Tabrani, "Ya Tabrani, indi hadithun laisa fid dunya illa indi." Ya Tabrani, sesungguhnya aku punya hadis. Di dunia ini tidak ada yang punya hadis itu kecuali aku, katanya. Aku punya satu riwayat hadis, di dunia tidak ada yang punya kecuali aku saja. Kata At-Tabrani, mana hadisnya? Hadis yang apa yang tidak dimiliki kecuali engkau itu? Seperti apa riwayatnya? Sebutkan sanadnya, katanya. Mulailah berkata Al-Ji'abi ini, "Haddatsana Abu Khalifah, haddatsana Sulaiman ibn Ayyub, wa haddatsa bil hadis."
Kemudian Al-Ji'abi ini mulai menyebutkan sanadnya dulu sebelum sampai ke redaksi hadis matannya itu. Telah menceritakan kepada kami Abul Khalifah. Dan Abul Khalifah mengatakan telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Ayyub. Dan Sulaiman ibn Ayyub telah menceritakan kepada kami fulan sampai kepada Nabi SAW. Tiba-tiba Tabrani tertawa terbahak-bahak. Tertawa lepas. Sampai-sampai orang melihat, macam mana Tabrani tiba-tiba tertawa lepas seperti itu, seolah bahagia luar biasa. Kata Al-Ji'abi, "Limadha tadhak ya Tabrani? Kenapa kau tertawa hai Tabrani?" Kata Imam Tabrani, "Ya Ji'abi, kamu tidak tahu Sulaiman ibn Ayyub itu siapa? Sulaiman ibn Ayyub itu saya. Nama saya itu Sulaiman ibn Ayyub. Dan Abu Khalifah mengambil hadis itu dariku." Tabrani itu kan nama masyhurnya saja. Namanya itu Sulaiman ibn Ayyub. Jadi hadis itu yang dikatakan Ji'abi tidak ada di dunia yang punya hadis kecuali aku. Rupanya hadis itu riwayat daripada Tabrani. Karena Abi Khalifah mendengar dari Sulaiman ibn Ayyub. Dan Sulaiman ibn Ayyub itu adalah Imam Tabrani itu sendiri. Makanya dia tertawa lepas. Bahagia luar biasa. Lah, Al-Wazir ibn Amid ini menyaksikan akhirnya tertawa dua-duanya. Yang tadinya sudah tegang berdebat. Dia mengatakan, kata Ibnul Amid, "Fawadidtu anna al-wazarata wa ri'asata lam takun li wa kuntu ana Tabrani. Wa farihtu misla al-farahi alladhi faraha Tabrani li ajli al-hadis." Dia mengatakan, apalah gunanya kekuasaan, jabatan, kepemimpinan itu. Hari ini aku ingin seperti Tabrani. Dan aku ingin bahagia seperti bahagianya Tabrani. Bahagia karena satu hadis Nabi SAW. Karena bagi para ulama itu, hadis itu atau ilmu hadis itu sebuah kenikmatan. Makanya wajar kalau dikatakan Ibrahim ibn Adham, "Lau alimal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi minas sururi wan na'im. Idan lajaladuna alaihi bisuyuf." Kalaulah mereka para raja dan anak-anak raja itu mengetahui betapa nikmatnya kita ini para ulama di atas ilmu, tentu mereka akan memecut kami dengan pedang-pedang. Karena bagaimanapun, kebahagiaan hakiki itu ada pada ilmu. Tapi harta jabatan itu kebahagiaan semu. Ya. Ma'asyiral muslimin, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dijelaskan oleh muridnya Imam Abdul Qayyim. Jadi suatu ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sakit. Sakit ya. Terbaring. Tapi dia tidak lepas daripada mencatat dan membaca. Padahal lagi sakit parah itu Ibnu Taimiyah itu. Ya. Kata dokter, "Ya Syekh, inna mutala'ataka wa kalamaka fil ilmi yazidul marad." Syekh, kau kan sedang sakit. Sudahlah, jangan baca-baca buku. Kemudian, jangan terlalu banyak bicara tentang masalah ilmu. Akan menambah rasa sakitmu. Karena kau ini perlu istirahat, perlu tidur. Ada waktu-waktunya kau membaca, ada waktu-waktunya kau istirahat. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, "La asbir ala dhalik." Tapi saya tidak bisa sabar. Saya sudah terbiasa baca, terbiasa mutola'ah ilmu. Saya tidak bisa meninggalkan ini, kata Ibnu Taimiyah. Wa ana uhakimuka ila ilmik. Sekarang gini saja, saya mau berdebat soal kesehatan. Ibnu Taimiyah ngajak debat dengan dokter. Dia mengatakan, "Dok, alaisatin nafsu idza farihat wa surrat qawiyat tabi'atu wa dafa'atil marad." Ya dok, saya mau tanya, bukankah kalau seandainya orang sakit, apabila hatinya tenang, hatinya senang, hatinya tentram, itu bisa memulihkan kesehatan, mudah untuk menjadi sebuah penyembuhan. Ya, kan itu teori Anda, wahai dok. Kalau orang sakit, senang, tenang, tidak banyak pikiran, kan lebih cepat sembuhnya. Makanya ini, kata Ibnu Taimiyah, ini teori kesehatan. Makanya kalau Anda yang diberikan musibah sakit, tidak perlu stres. Justru stres itu menambah sakit. Sudah terima saja ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, aktivitaslah sebagaimana biasa, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aktivitasnya belajar, tetap belajar dia. Ya. Kata dokter, bala, ya betul. Kalau orang sakit hatinya tenang, tentram, senang, maka akan cepat memulihkan kesehatannya. Kata Ibnu Taimiyah, fa inna nafsi tusarru bil ilmi. Makanya kenapa aku baca kitab, aku menulis, karena hanya dengan ini hatiku senang. Ya. Dengan ini hatiku senang. Aku tidak dapat kesenangan kecuali dengan begini. Ya. Maka kata dokter, dia mengatakan, hadza kharijun an ilajina. Kalau ini bukan ilmu saya. Ini keluar daripada teori kedokteran katanya. Ya. Tapi lihat bagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dia tenang, senang, tentram apabila dia bergaul dengan kitab, bergaul dengan ilmu, membaca, mutola'ah, dan begitu seterusnya. Karena bagi ulama itu ilmu kelezatan. Coba bandingkan kita dengan para ulama. Betapa manasnya kita ini menuntut ilmu. Malas untuk hadir di majelis ilmu. Malas untuk melangkahkan kaki di majelis ilmu. Malas untuk mendengarkan media-media ilmu. Justru orang nongkrong di televisi itu yang ditongkrongi sinetron, film-film, orang-orang tertawa-tawa. Tidakkah mereka akan ditanya bahwa kehidupan mereka akan ditanya? Satu hari Anda tertawa akan ditanya di hadapan Allah. Sebagaimana satu hari menangis Anda pun akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Aina nahnu min haula? Di mana kita dengan mereka para ulama dalam ilmu itu? Padahal mereka yang saya ceritakan itu bukan orang biasa. Mereka para hafid, para hufad, ulama besar. Ulama saja serajin itu gitu, yang sudah jelas-jelas mereka ulama. Kita ini bukan ulama, bukan siapa-siapa gitu ya. Kita tulaibul ilmi kecil. Sudah tolabul ilmi kecil, malas lagi, ya kan? Subhanallah. Makanya inilah diantara keajaiban para ulama yang luar biasa.